Satrio Piningit adalah sosok pemimpin yang diharapkan dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat Nusantara. Ia akan membawa negeri ini menuju keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan. Prabu Jayabaya di dalam naskahnya menyebutkan bahwa akan datang seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, yang akan membawa Nusantara pada zaman keemasan, setelah bangsa ini melalui zaman yang berat, zaman yang penuh ketidakadilan dan carut-marut. Zaman ini dianggap mirip seperti zaman sekarang, di mana korupsi merajalela, hukum yang tidak adil, ketimpangan ekonomi, kejahatan merebak, adab dan moral yang diabaikan, orang licik berkuasa, orang baik tertindas, dan lain-lain. Dalam serat Uga Wangsit, Prabu Siliwangi mengatakan akan datangnya seorang ratu adil setelah melalui masa sulit. Dan ia disebut sebagai Buddha Angon. Dengarkan semuanya. Zaman bakalan ganti lagi, tetapi nanti setelah gunung gede meletus yang disusul meletusnya 7 gunung, gempar lagi seluruh dunia. Orang Sunda disebut-sebut. Orang Sunda memaafkan. Baik lagi semuanya, senegara bersatu lagi. Nusa Jaya. Jaya lagi sebab berdiri Ratu Adil. Ratu Adil yang sejati. Ratu siapa? Dari mana asalnya itu ratu? Nanti juga kalian bakal tahu. Sekarang yang penting, cari dan temukan oleh kalian si Buddha Angon. Dalam tembang Jawa berjudul Ilir-Ilir, yang diciptakan dan digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk berdakwah, bocah Angon diperintahkan untuk memanjat pohon belimbing, yang interpretasikan sebagai rukun Islam yang 5. Meskipun Cahangon dianggap sebagai perwujudan dari diri setiap seorang muslim, sebagian orang mengaitkannya dengan bocah Angon dalam Uga Wangsit Siliwangi, yaitu seorang pemimpin yang muncul dari kalangan bawah, yang akan membawa pada kejayaan dan kemakmuran dengan membawa nilai-nilai Islam. Setiap lahir pemimpin baru di negeri ini, masyarakat selalu berharap bahwa ialah sang Satrio Piningit. Namun pada kenyataannya para pemimpin tersebut masih jauh dari harapan, hingga harapan akan sosok pemimpin adil dan bijaksana tersebut hampir terlupakan. Ketika hadir seorang Deddy Mulyadi, kita seolah diingatkan pada harapan yang hampir tenggelam tersebut, di mana sosok KDM ini begitu dicintai dan dikagumi rakyat, dengan langkah kebijakannya yang berpihak pada rakyat kecil. KDM bukan sosok pemimpin yang gemar duduk berdiam diri. Ia kerap kali turun ke lapangan, menemui dan bekerja dengan masyarakat melalui ide-ide kreatif, dan kebijakan yang produktif demi kepentingan rakyat. Sebagai seorang muslim, KDM memahami agama bukan hanya sebagai ritual, tetapi juga tindakan nyata. Ia jarang mengutip ayat-ayat dalam pidato, jarang mengenakan pakaian religius, tetapi perilakunya mencerminkan nilai-nilai Islam sejati. Ia bahkan membalas kebencian dan cercaan dengan senyuman dan prasangka baik. Ia berbagi tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau golongan. Membantu orang tanpa perlu menyebutnya sebagai sedekah. Baginya, spiritualitas adalah bagaimana ia bisa bermanfaat bagi banyak orang. Habib Lutfi, seorang tokoh Islam yang dihormati oleh banyak kalangan termasuk ulama, habaib, dan masyarakat luas di Indonesia. Beliau dikenal karena keilmuannya, kelembutan dalam dakwah, dan sikap tawadhunya. Beliau berkata, Deddy Mulyadi menyampaikan dakwah dengan cara yang mendalam, mirip dengan metode yang digunakan oleh Wali Songo. Baik Prabu Jayabaya dan Prabu Siliwangi tidak menyebutkan siapa Satrio Piningit tersebut. Hanya saja ia akan datang di tengah kondisi bangsa yang memprihatinkan.
Namun ada hal yang menarik dari penggalan Uga Wangsik Siliwangi. Di situ disebutkan, orang Sunda disebut-sebut. Juga dikatakan bocah Angon ini akan dibantu oleh pemuda berjanggut, yang diinterpretasikan sebagai tokoh Islam atau organisasi Islam, atau nilai-nilai Islami dalam diri bocah Angon itu sendiri. Di masa ini, salah seorang tokoh pemimpin yang banyak disebut di negeri ini ialah Deddy Mulyadi, dan ia berasal dari suku Sunda. Selain itu, KDM juga memberi harapan besar kepada masyarakat, akan seorang pemimpin yang benar-benar peduli pada rakyat kecil, memahami keinginan rakyat dan dekat dengan rakyat. Selama 2 periode memimpin Purwakarta, KDM telah terbukti banyak membawa perubahan dan kemajuan secara signifikan untuk daerah tersebut. Baik dari sektor pendidikan, kesehatan, kebersihan, pembangunan yang merata hingga ke pelosok desa, infrastruktur maupun fasilitas publik dan lain-lain. Berharap datangnya seorang Satrio Piningit, Ratu Adil, Bocah Angon, atau apapun istilahnya untuk seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, adalah harapan seluruh masyarakat, dan bukanlah suatu kesalahan apalagi kesesatan. Ia menjadikan dorongan kepada diri kita agar selalu optimis, berbesar hati disertai prasangka baik akan datangnya pertolongan Allah. Apakah Deddy Mulyadi sang Satrio Piningit tersebut? Entahlah, hanya Allah yang Maha mengetahui. Namun selayaknya kita harus menghadirkan sosok Satrio Piningit atau Bocah Angon itu dalam diri kita sendiri, menjadi pribadi yang welas asih, adil dan bijak, serta mewujudkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari.